Indonesia merupakan negara yang majemuk. Namun, di tengah keragaman itu, masih sering muncul kasus-kasus intoleransi, terutama tentang penolakan pembangunan rumah ibadah. Kasus GKI Yasmin, HKBP Philadelphia, dan beberapa kasus lainnya menjadi bukti bahwa kasus intoleransi di Indonesia masih belum usai. Intoleransi. Toleransi beragam. Kasus intoleransi. Intoleransi. Berbagai lembaga seperti Setara Institute, White Foundation, dan Komnas HAM mencatat bahwa penolakan rumah ibadah adalah salah satu bentuk intoleransi yang paling sering terjadi. Penyebabnya itu beragam, mulai dari kurangnya pemahaman agama, kepentingan politik lokal, hingga lemahnya penegakan hukum. Padahal, Islam sendiri mengajarkan toleransi atau tasamuh. Qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Keberagaman adalah sunatullah. Umat beragama dituntut untuk hidup saling menghormati, saling menghargai, dan juga hidup berdampingan. Kami mencoba menggali pandangan beberapa mahasiswa terhadap fenomena penolakan pembangunan rumah ibadah ini dan bagaimana mereka memahami tentang moderasi agama. Kalau dari saya paling toleransi itu adalah sikap menghargai keyakinan orang lain. Kalau intoleransi adalah bentuk penolakan sikap menghargai keyakinan orang lain, seperti itu. Jadi sebelum aku jawab ya, jadi aku sempat dengar ada orang tuh bilang bahwa adanya pembangunan tempat ibadah umat agama lain dalam satu kawasan, terutama kalau misal nih kita bukan bermaksud rasis atau gimana ya, misal kita sebagai umat Islam mayoritas di kawasan tersebut, terus ada pembangunan tempat ibadah agama lain. Nah, ada orang yang berpendapat bahwa itu bukan bentuk intoleransi. Kenapa dia bilang gitu? Ada penyebabnya dia bilang gitu. Karena kalau misal kita membangun suatu tempat ibadah, berarti kita akan mendukung suatu praktik keibadatan kepada Tuhan. Kalau kita mungkin konteksnya Islam ya, jadi selain kepada Allah. Nah, namun kalau dari saya sendiri di mana saya hidup di Indonesia dengan keberagaman kepercayaan, harusnya sih jangan dilihat dari sisi itunya, tapi justru dilihat dari sisi kemanusiaannya. Nah, kita mendukung pembangunan tempat peribadatan itu bukan berarti kita itu mendukung ibadah mereka yang menyembah selain kepada Tuhan kita, tapi justru itu bentuk peduli kita kepada mereka. Karena di Islam sendiri kita juga harus diajarkan untuk toleransi, di mana kita itu harus menghargai keberadaan mereka. Nah, salah satu cara buat menghargai keberadaan mereka adalah dalam konteks ini ya, itu kita nggak perlu komplain banyak-banyak soal pembangunan tempat ibadah bagi umat lain dalam satu kawasan, meskipun kawasan tersebut memang isinya mayoritas kita agama Islam ya, mungkin konteks kita ya. Jadi dari aku lihatnya dari sudut pandang kemanusiaan, dan harusnya secara agama pun harusnya membenarkan juga, nggak masalah seharusnya pembangunan tempat ibadah di suatu kawasan yang mungkin mayoritasnya Islam. Ini dari aku seperti itu. Pertama yakni mengembangkan rasa empati, terus tidak mudah terpancing atau terprovokasi, dan kita tidak boleh menanamkan rasa kebencian antar ras atau agama untuk umat lainnya. Mungkin seperti itu. Menurut saya sering terjadi penolakan terhadap pembangunan rumah-rumah agama di Indonesia terjadi karena itu terjadi ada miskom di antara dua pihak. Di pihak pertama si pembangun itu sering mungkin dia tidak mengkomunikasikan dulu apa niat dia, bangunan apa yang akan dia bangun, terus apa yang akan dilakukan di rumah ibadah itu. Nah, mungkin
dari pihak lainnya, dia juga terlalu brutal dalam melakukan pembubaran. Itu yang mungkin ngebuat berita-berita di Indonesia tuh anarkis atau apapun. Mungkin dengan dia membicarakan terlebih dahulu tentang kenapa dibangun ini, itu mungkin lebih meminimalisir adanya pembubaran. Mungkin itu aja sih jawaban dari aku. Kalau menurut aku sih terutama dari pendidikan ya yang paling efektif, karena kan pendidikan gak cuma datang dari komunitas seperti sekolah tapi juga dari keluarga. Kalau dari situ kan bisa diajari cara menghargai perbedaan dan lain sebagainya, tentang toleransi. Dari situ kan bisa kelihatan sikap diskriminatif itu bakal berkurang kalau pendidikannya juga bagus gitu. Dari hasil wawancara, sebagian besar mahasiswa menilai bahwa intoleransi bukan hanya sekedar melanggar nilai kemanusiaan, tetapi juga bertentangan dengan semangat moderasi beragama. Dalam Islam ada 3 persaudaraan. Yang pertama ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan yang ketiga ada ukhuwah Basyariah. Yang dimana ketiganya ini menjadi dasar penting bagi moderasi beragama, sikap yang mengedepankan toleransi, keadilan, dan juga keseimbangan. Mahasiswa juga perlu meningkatkan pendidikan toleransi, dialog terbuka, dan penguatan etika sosial. Sikap ini harus dibangun sejak masuk kuliah kampus, karena dari sinilah karakter bangsa terbentuk. Membangun rumah ibadah bukan hanya sekedar urusan bangunan, tetapi tentang menjamin hak setiap warga negara untuk beribadah dengan aman dan nyaman. Dengan memahami nilai moderasi beragama, kita berharap generasi muda dapat menjadi agen perdamaian yang menjaga harmoni dalam keberagaman. Kami percaya bahwa toleransi bukan hanya sekedar wacana, tapi tindakan nyata. Dari kami, untuk Indonesia yang lebih damai. Lanjutlah